Selanjutnya, saya akan memaparkan atau membacakan mengenai materi jasa-jasa perbankan, yaitu inkaso. Yang pertama, definisi inkaso adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kegiatannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan kata lain, transaksi inkaso adalah penagihan cek atau biliet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di suatu wilayah clearing atau kota yang berbeda. Dan secara sederhana, bisa dikatakan bahwa inkaso adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Terus selanjutnya, manfaat dari inkaso itu ada dua. Yang pertama, manfaat inkaso bagi nasabah bank. Itu yang pertama, menghemat biaya transaksi penagihan. Dan yang kedua, menghemat waktu proses transaksi. Dan yang ketiga, menghindari risiko kehilangan. Sedangkan manfaat inkaso bagi bank sendiri adalah pendapatan komisi. Terus yang kedua, sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, pengendapan dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penarik. Selanjutnya, bank pemrakarsa dan pelaksana. Dalam kaitannya dengan istilah inkaso, dikenal adanya bank pemrakarsa dan bank pelaksana. Nah, apa itu bank pemrakarsa dan bank pelaksana? Bank pemrakarsa itu adalah bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Sedangkan bank pelaksana adalah bank yang melaksanakan penagihan atau pembebanan kepada pihak ketiga atau nasabah bank pelaksana atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Aktivitas inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan, cek, biliet giro, telex, pos biasa, atau faksimail. Penggunaan media ini akan menimbulkan biaya dan biaya ini akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Di sisi lain, bank pemrakarsa akan memperoleh pendapatan berupa komisi transaksi. Komisi transaksi ini akan didistribusikan pada setiap akhir bulan antara cabang pemrakarsa dan cabang pelaksana masing-masing 50% dari total komisi yang bersangkutan. Komisi hanya dibebankan kepada pihak pemberi amanat di cabang pemrakarsa. Selanjutnya, jenis-jenis dari inkaso bank. Ada 3 jenis inkaso yang dibedakan berdasarkan pada kriteria tertentu. Yang pertama itu dilihat dari jenisnya. Inkaso dapat dibedakan menjadi inkaso dengan warkat tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat lampiran. Inkaso dengan warkat tanpa lampiran yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan transaksi tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya cek, biliet giro, ataupun surat berharga lainnya. Sedangkan inkaso dengan warkat lampiran yaitu amanat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, contohnya kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Terus jenis yang kedua itu jenis inkaso yang dilihat dari lalu lintas dananya. Itu dibedakan menjadi inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar adalah transaksi atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Transaksi ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Dan yang kedua, inkaso masuk adalah tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Dan yang ketiga, jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, inkaso dibedakan menjadi inkaso melalui bank lain, yaitu transaksi yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Sedangkan yang kedua, inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu
transaksi yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Dan yang terakhir adanya mekanisme inkaso. Itu yang pertama, mekanisme inkaso via bank sendiri adalah terjadi apabila bank yang ditunjuk memiliki lokasi yang sama dengan bank yang digunakan oleh pembeli. Dan mekanisme yang kedua itu mekanisme inkaso via bank koresponden. Ini terjadi dengan melibatkan pihak lain apabila bank yang ditunjuk ternyata tidak mempunyai cabang di daerah tempat pemberi dana menabung. Dan mekanisme yang terakhir itu mekanisme ketiga, mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Metode operasi ataupun mekanisme terakhir jauh lebih mudah karena sama-sama melibatkan satu bank induk yang sama, hanya saja berbeda lokasi ataupun cabang. Sekian pemaparan materi dari jasa-jasa perbankan yaitu inkaso. Terima kasih.